Shalom Bapak Ibu dan Saudari, dimanapun kita berada. Mari di minggu ini kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan kami, sungguh kami mensyukuri atas kasih setiamu. Kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman hari ini kita mau merenungkan bagaimana soal jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang kapankah kedatangan kerajaan Allah. Kapankah kedatangan kerajaan Allah? Atau kerajaan Allah kapan dinyatakan? Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada orang Farisi dan juga kepada para muridnya tentang kerajaan Allah atau akhir zaman atau kedatangan kedua kali Anak Manusia itu. Beberapa hal yang dapat kita renungkan melalui jawaban Yesus pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam pelayanan Yesus yang selalu pindah-pindah daerah ke daerah. Jadi ketika menuju perjalanan ke Yerusalem, orang Farisi bertanya kepada Yesus, bahwa oleh karena banyak masyarakat sudah mengetahui tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kedatangan Anak Manusia itu, sehingga orang Farisi mau menegaskan atas apa yang mereka ketahui. Tapi persoalannya konsep tentang kedatangan kerajaan Allah tidaklah sama dengan maksud daripada Yesus. Mereka memahami adalah bagaimana ketika
Datang kerajaan Allah, maka pemerintahan benar-benar diperintah oleh yang datang, oleh sang anak manusia itu. Sehingga bagaimana para pemuka agama atau orang-orang Farisi bisa menempati jabatan. Itu yang mereka pikirkan. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus bukanlah itu. Pengetahuan soal saat hari Tuhan itu tidaklah penting bagi Yesus. Tidaklah penting. Yang terpenting apa? Jawaban Yesus kepada orang Farisi. Bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Sudah hadir. Sudah ada di antara kamu. Dan memang Bapak Ibu, kerajaan Allah itu menjadi sangat jelas ketika Yesus mulai melayani dalam pelayanannya. Itu sudah sangat jelas soal kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah memerintah kehidupan, yaitu Roh Allah yang memerintah kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, lalu selanjutnya Yesus menjelaskan kepada para murid soal akhir zaman. Artinya, meskipun kerajaan Allah itu sudah datang, meskipun kerajaan Allah itu sudah hadir, tapi bukan dalam arti pencobaan itu sudah berlalu. Karena memang pencobaan itu ternyata nantikan Yesus. Makanya Yesus dalam perjalanan hidupnya, semasa dia masih hidup, dia ternyata harus menghadapi pencobaan dan bahkan menghadapi yang namanya penderitaan, siksaan, dan bahkan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, demikian juga pengikutnya, pengikut Yesus. Yang namanya pencobaan tidaklah sudah berlalu walaupun kerajaan Allah sudah datang. Sehingga memang itulah yang membuat banyak orang menjadi tidak setia kepada Yesus. Dan bahkan meninggalkan Yesus. Dan bahkan tidak memperdulikan firman. Tidak memperdulikan peringatan. Sehingga firman hari ini, bagaimana Yesus menjelaskan kepada para murid tentang akhir zaman. Ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Bahwa akhir zaman itu Yesus gambarkan nantinya sama seperti zamannya Nuh. Bahwa orang-orang tidak mengindahkan peringatan Tuhan, tidak percaya dengan peringatan Tuhan, tidak menghiraukan firman Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan. Itu makanya mereka tidak mengindahkan yang namanya peringatan-peringatan. Oleh karena memang mereka dalam hidupnya hanya menyenangkan dirinya, pribadinya, dengan melakukan sesuka hatinya. Makanya ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat suatu bahtera, agar melalui bahtera itu mereka selamat, apa respon banyak orang ketika itu? Mengolok-ngolok Nuh, menganggap seolah-olah itu pekerjaan bodoh. Artinya mereka tidak percaya dengan
dengan apa yang telah Tuhan peringatkan kepada mereka akan terjadi peristiwa bencana banjir. Dan akhirnya hujan deras yang sangat lebat dan berkepanjangan, sehingga itu mengakibatkan air bah, banjir yang besar, dan orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Tuhan tenggelamkan melalui air bah, dan musnahlah mereka. Tapi Nuh dan keluarganya yang mau percaya, yang mau mengindahkan peringatan Tuhan, akhirnya mereka memasuki bahtera dan selamat dari bencana air bah. Lalu kemudian di situ Yesus menjelaskan contoh yang kedua, yaitu peristiwa di zamannya Lot, di mana ketika itu di zamannya Lot orang-orang melakukan kejahatan dengan bebas, mabuk-mabukan, bukan hanya mabuk minuman, mereka menjadi serakah, mereka menjadi gila harta, dan bahkan mereka melakukan pencabulan, dan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, sehingga itulah yang membuat marah Tuhan. Akhirnya Tuhan memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mengindahkan, sehingga akhirnya ketika Lot keluar dari Sodom, terjadilah kehancuran dengan hujan belerang, hujan api, sehingga mereka semua dimusnahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia itu dimuliakan. Akhir zaman digambarkan akan banyak orang tidak menghiraukan peringatan-peringatan Tuhan, dan akan banyak orang tidak peduli dengan firman. Tetapi ingat bahwa mereka yang tidak peduli dengan firman, tidak menghidupi firman, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan, mereka akan dimusnahkan bersama kehancuran alam. Tapi mereka yang mau mengindahkan, mereka yang mau mendengarkan firman, mereka yang mau melakukan firman, mereka yang mau menghidupkan firman, sesungguhnya merekalah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa dalam kehidupan kita ada pesan yang mau diingatkan kepada kita, bahwa kita saat ini yang hidup, janganlah kiranya kita menjadi tidak setia oleh karena kenikmatan duniawi. Benar bahwa harta itu perlu, tetapi harta tidak menyelamatkanmu. Tidak ada hubungannya harta dengan keselamatan jiwa. Tidak ada. Janganlah kiranya kita tergoda, karena memang selama kita hidup, yang namanya pencobaan, godaan itu selalu datang di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita. Sehingga kiranya jangan biarkan soal duniawi ini melekat dalam hidupmu, sehingga itu yang membuat engkau meninggalkan Tuhan. Ingatlah peristiwa istri Lot. Oleh karena kecintaan istri Lot kepada hartanya,
Sehingga ketika Tuhan perintahkan untuk lari, untuk meninggalkan Sodom dan jangan menoleh ke belakang, apa akhirnya? Ingat peristiwa istri Lot? Dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia binasa. Bapak, Ibu, dan saudari, kiranya kita tidaklah demikian. Sehingga yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita setia mengikut Yesus. Setia kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan di sini juga mau mengingatkan kepada kita, siapapun engkau, atau dari manapun asalmu, relasi tidak bisa menyelamatkanmu. Oleh karena hanya Tuhan yang menyelamatkanmu. Mau darah biru pun, mau bagaimanapun orang yang ada di sekelilingmu, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan hidupmu. Sehingga memang kemudian kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Burung nasar adalah burung pemakan bangkai. Oleh karena dia punya insting, punya kemampuan untuk mengetahui di mana letak ada bangkai. Oleh karena memang kemampuan burung nasar tidak dimiliki oleh binatang yang lain yang memakan rumput. Sehingga ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan beri kemampuan untuk kita mengetahui soal keberadaan Tuhan, yaitu dengan iman kita. Sehingga yang terpenting melalui pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kiranya jangan engkau habiskan waktumu hanya untuk memikirkan kapan datang akhir zaman. Jangan engkau sia-siakan waktumu. Jangan engkau mau tertipu dengan perhitungan-perhitungan, dengan konsep-konsep, dengan teori-teori yang mau menyatakan soal akhir zaman. Karena itu sudah terjadi dan juga sudah banyak orang percaya untuk tipuan-tipuan itu. Oleh karena tak seorang pun tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Lalu bagaimana kita saat ini? Bagaimana? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Mari, jangan lengah. Mari, tetap kita hidup dalam keadaan siap siaga. Artinya kerajaan Allah yang sudah hadir, itulah kiranya yang memerintah hidup kita. Kerajaan Allah lah kiranya yang memerintah hidup kita, yaitu oleh Roh-Nya yang membimbing kita, yang menuntun kita. Artinya hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah. Oleh karena kita mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Supaya apa? Supaya engkau selamat dalam hidup ini. Supaya engkau memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan telah anugerahkan. Sehingga engkau tidak kehilangan kehidupan kekal itu. Sehingga sekalipun akan ada kehancuran, engkau tidak takut, tapi engkau siap. Kapanpun akhir hidupmu, engkau tidak takut, tapi engkau siap. Oleh karena apa? Oleh karena engkau hidup dalam Tuhan, oleh karena Roh Allah
ada padamu, Roh Allah yang menguasai hati pikiranmu, sehingga engkau berada dalam kekuasaan Allah dan Allah ada pada hidupmu. Selamat merenungkan firman Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom, salam damai. Ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudari, dimanapun kita berada. Mari di minggu ini kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan kami, sungguh kami mensyukuri atas kasih setiamu. Kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu. Firman hari ini kita mau merenungkan bagaimana soal jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang kapankah kedatangan kerajaan Allah. Kapankah kedatangan kerajaan Allah, atau kerajaan Allah kapan dinyatakan? Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada orang Farisi dan juga kepada para muridnya tentang kerajaan Allah atau akhir zaman atau kedatangan kedua kali Anak Manusia itu. Beberapa hal yang dapat kita renungkan melalui jawaban Yesus pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam pelayanan Yesus yang selalu pindah-pindah daerah ke daerah. Jadi ketika menuju perjalanan ke Yerusalem,
orang Farisi bertanya kepada Yesus bahwa oleh karena banyak masyarakat sudah mengetahui tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kedatangan anak manusia itu. Sehingga orang Farisi mau menegaskan atas apa yang mereka ketahui. Tapi persoalannya konsep tentang kedatangan kerajaan Allah tidaklah sama dengan maksud daripada Yesus. Mereka memahami adalah bagaimana ketika datang kerajaan Allah maka pemerintahan benar-benar diperintah oleh yang datang, oleh sang anak manusia itu. Sehingga bagaimana para pemuka agama atau orang-orang Farisi bisa menempati jabatan. Itu yang mereka pikirkan. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus bukanlah itu. Pengetahuan soal saat hari Tuhan itu tidaklah penting bagi Yesus. Tidaklah penting. Yang terpenting apa? Jawaban Yesus kepada orang Farisi bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, sudah hadir, sudah ada di antara kami. Dan memang Bapak Ibu, kerajaan Allah itu menjadi sangat jelas ketika Yesus mulai melayani dalam pelayanannya. Itu sudah sangat jelas soal kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah memerintah kehidupan, yaitu Roh Allah yang memerintah kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, lalu selanjutnya Yesus menjelaskan kepada para murid soal akhir zaman. Artinya, meskipun kerajaan Allah itu sudah datang, meskipun kerajaan Allah itu sudah hadir, tapi bukan dalam arti pencobaan itu sudah berlalu. Karena memang pencobaan itu ternyata nantikan Yesus. Makanya Yesus dalam perjalanan hidupnya, semasa dia masih hidup, dia ternyata harus menghadapi pencobaan dan bahkan menghadapi yang namanya penderitaan, siksaan, dan bahkan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, demikian juga pengikutnya, pengikut Yesus. Yang namanya pencobaan tidaklah sudah berlalu walaupun kerajaan Allah sudah datang. Sehingga memang itulah yang membuat banyak orang menjadi tidak setia kepada Yesus dan bahkan meninggalkan Yesus dan bahkan tidak memperdulikan firman, tidak memperdulikan peringatan. Sehingga firman hari ini, bagaimana Yesus menjelaskan kepada para murid tentang akhir zaman. Ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Bahwa akhir zaman itu Yesus gambarkan nantinya sama seperti zamannya Nuh. Bahwa orang-orang tidak mengindahkan peringatan Tuhan, tidak percaya dengan peringatan Tuhan, tidak menghiraukan firman Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan.
Itu makanya mereka tidak mengindahkan yang namanya peringatan-peringatan. Oleh karena memang mereka dalam hidupnya hanya menyenangkan dirinya, pribadinya, dengan melakukan sesuka hatinya. Makanya ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat suatu bahtera, agar melalui bahtera itu mereka selamat, apa respon banyak orang ketika itu? Mengolok-ngolok Nuh, menganggap seolah-olah itu pekerjaan bodoh. Artinya mereka tidak percaya dengan apa yang telah Tuhan peringatkan kepada mereka akan terjadi peristiwa bencana banjir. Dan akhirnya hujan deras yang sangat lebat dan berkepanjangan, sehingga itu mengakibatkan air bah, banjir yang besar, dan orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Tuhan tenggelamkan melalui air bah, dan musnahlah mereka. Tapi Nuh dan keluarganya yang mau percaya, yang mau mengindahkan peringatan Tuhan, akhirnya mereka memasuki bahtera dan selamat dari bencana air bah. Lalu kemudian di situ Yesus menjelaskan contoh yang kedua, yaitu peristiwa di zamannya Lot, di mana ketika itu di zamannya Lot, orang-orang melakukan kejahatan dengan bebas, mabuk-mabukan, bukan hanya mabuk minuman, mereka menjadi serakah, mereka menjadi gila harta, dan bahkan mereka melakukan pencabulan, dan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, sehingga itulah yang membuat marah Tuhan. Akhirnya Tuhan memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mengindahkan, sehingga akhirnya ketika Lot keluar dari Sodom, terjadilah kehancuran dengan hujan belerang, hujan api, sehingga mereka semua dimusnahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia itu dimuliakan. Akhir zaman digambarkan akan banyak orang tidak menghiraukan peringatan-peringatan Tuhan. Dan akan banyak orang tidak peduli dengan firman. Tetapi ingat bahwa mereka yang tidak peduli dengan firman, tidak menghidupi firman, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan, mereka akan dimusnahkan bersama kehancuran alam. Tapi mereka yang mau mengindahkan, mereka yang mau mendengarkan firman, mereka yang mau melakukan firman, mereka yang mau menghidupkan firman, sesungguhnya merekalah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa dalam kehidupan kita ada pesan yang mau diingatkan kepada kita, bahwa kita saat ini yang hidup, janganlah kiranya kita menjadi tidak setia oleh karena kenikmatan duniawi. Benar bahwa harta itu perlu, tetapi harta tidak menyelamatkanmu. Tidak ada hubungannya harta dengan keselamatan jiwa. Tidak ada.
Janganlah kiranya kita tergoda. Karena memang selama kita hidup, yang namanya pencobaan, godaan itu selalu datang di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita. Sehingga kiranya jangan biarkan soal duniawi ini melekat dalam hidupmu, sehingga itu yang membuat engkau meninggalkan Tuhan. Ingatlah peristiwa istri Lot. Oleh karena kecintaan istri Lot kepada hartanya, sehingga ketika Tuhan perintahkan untuk lari, untuk meninggalkan Sodom dan jangan menoleh ke belakang, apa akhirnya? Ingat peristiwa istri Lot? Dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia binasa. Bapak, Ibu, dan saudari, kiranya kita tidaklah demikian. Sehingga yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita setia mengikut Yesus. Setia kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan di sini juga mau mengingatkan kepada kita, siapapun engkau, atau dari manapun asalmu, relasi tidak bisa menyelamatkanmu. Oleh karena hanya Tuhan yang menyelamatkanmu. Mau darah biru pun, mau bagaimanapun orang yang ada di sekelilingmu, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan hidupmu. Sehingga memang kemudian kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Burung nasar adalah burung pemakan bangkai. Oleh karena dia punya insting, punya kemampuan untuk mengetahui di mana letak ada bangkai. Oleh karena memang kemampuan burung nasar tidak dimiliki oleh binatang yang lain yang memakan rumput. Sehingga ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan beri kemampuan untuk kita mengetahui soal keberadaan Tuhan, yaitu dengan iman kita. Sehingga yang terpenting melalui pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kiranya jangan engkau habiskan waktumu hanya untuk memikirkan kapan datang akhir zaman. Jangan engkau sia-siakan waktumu. Jangan engkau mau tertipu dengan perhitungan-perhitungan, dengan konsep-konsep, dengan teori-teori yang mau menyatakan soal akhir zaman. Karena itu sudah terjadi. Dan juga sudah banyak orang percaya untuk tipuan-tipuan itu. Oleh karena tak seorang pun tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Lalu bagaimana kita saat ini? Bagaimana? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Mari, jangan lengah. Mari, tetap kita hidup dalam keadaan siap siaga. Artinya kerajaan Allah yang sudah hadir, itulah kiranya yang memerintah hidup kita. Kerajaan Allah lah kiranya memerintah hidup kita, yaitu oleh Roh-Nya yang membimbing kita, yang menuntun kita
Artinya hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah. Oleh karena kita mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Supaya apa? Supaya engkau selamat dalam hidup ini. Supaya engkau memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan telah anugerahkan. Sehingga engkau tidak kehilangan kehidupan kekal itu. Sehingga sekalipun akan ada kehancuran, engkau tidak takut. Tapi engkau siap. Kapanpun akhir hidupmu, engkau tidak takut, tapi engkau siap. Oleh karena apa? Oleh karena engkau hidup dalam Tuhan, oleh karena Roh Allah ada padamu, Roh Allah yang menguasai hati pikiranmu, sehingga engkau berada dalam kekuasaan Allah dan Allah ada pada hidupmu. Selamat merenungkan firman Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom, salam damai. Ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Amin.